kelompok 7 yang beranggotakan Ika Lesmana NIM 005, Gita Nurismillah NIM 124, Miftahul Awal NIM 132, Nisa Fadila NIM 138, Muhammad Satrio NIM 145, dan Syafa NIM 154. Muncullah kesadaran bahwa perang atau kekerasan bukan cara terbaik untuk menyelesaikan sebuah sengketa. Bahkan jika belajar dari pengalaman sebelumnya, muncul keinginan untuk mencegah dan menghapuskan peperangan. Munculnya LBB pada tahun 1919 sebagai organisasi internasional yang bergerak dan bertujuan global, yakni mewujudkan ketertiban, keamanan, dan perdamaian dunia, dapat pula dipandang sebagai usaha untuk kembali mengatur masyarakat internasional berdasarkan prinsip hukum internasional. LBB baik secara langsung maupun tidak berfungsi sebagai badan hukum internasional yang keputusan-keputusannya berlaku dan mengikat sebagai hukum terhadap negara-negara anggotanya. Bahkan tidak jarang LBB juga mengeluarkan keputusan yang berlaku untuk umum. Dan hal ini menunjukkan bahwa hukum internasional semakin luas, tidak hanya hukum antar negara, tapi juga mencakup hukum yang mengatur dan dihasilkan oleh organisasi internasional. Sumber hukum, aturan. Sumber hukum internasional, the source of international law, diatur di dalam pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional. Pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah yang menentukan bahwa mahkamah yang mengemban fungsi utama untuk memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya harus memutuskan perkara berdasarkan hukum internasional yang mencakup satu perjanjian internasional, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus, yang merupakan ketentuan-ketentuan yang diakui secara tegas oleh negara-negara yang bersengketa. 2. Kebiasaan internasional, yang merupakan praktek yang bersifat umum dan diterima sebagai hukum. 3. Prinsip atau asas-asas hukum umum yang diakui oleh bangsa beradab. 4. Putusan-putusan pengadilan dan ajaran dari sarjana yang bereputasi tinggi dari berbagai bangsa sebagai sumber tambahan dalam penentuan perjanjian internasional, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus, yang merupakan ketentuan-ketentuan yang diakui secara tegas oleh negara-negara yang bersengketa. Asas 1. Rebus sic stantibus. 2. Asas teritorial. 3. Asas kebangsaan. 4. Asas kepentingan umum. 5. Tasun Fernandes. Setiap perjanjian yang telah dibuat harus ditaati oleh pihak-pihak yang membuatnya. 6. Equality rights. 7. Reciprositas atau asas timbal balik. 8. Kourtesy, asas saling menghormati dan menjaga kehormatan masing-masing negara. Kebiasaan hukum. 2 ciri utama suatu kebiasaan yang dapat dikategorikan sebagai sumber hukum internasional adalah 1. Merupakan kebiasaan yang bersifat umum, dan 2. Kebiasaan itu diterima sebagai hukum oleh masyarakat internasional. Selanjutnya subjek hukum. Nah, subjek hukum di sejarah hukum internasional pasca Perang Dunia I itu ada pada Liga Bangsa-Bangsa atau LBB. Adalah sebuah organisasi internasional yang didirikan setelah Konferensi Perdamaian Paris 1919, tepatnya pada 10 Januari 1920. Fungsi-fungsi utamanya termasuk melucuti senjata, mencegah perang melalui keamanan kolektif, menyelesaikan pertentangan antara negara-negara melalui negosiasi dan diplomasi, serta memperbaiki kesejahteraan hidup global. Ide untuk mendirikan LBB dicetuskan Presiden Amerika Serikat Woodrow Wilson, meskipun Amerika Serikat sendiri kemudian tidak pernah bergabung dengan organisasi ini. Sejumlah 42 negara menjadi anggota saat LBB didirikan. 23 diantaranya tetap bertahan sebagai anggota hingga LBB dibubarkan pada 1945. Sebab-sebab pembubaran LBB ada 4. Yang pertama, tidak adanya peraturan yang mengikat dan semuanya dilakukan secara sukarela. Kedua, LBB tidak mempunyai alat kekuasaan yang nyata untuk menindak negara yang melanggar. Ketiga, LBB berpihak kepada negara-negara besar. Keempat, adanya pergeseran tujuan dari masalah perdamaian ke masalah politik. Lembaga hukum. Perang Dunia I yang berlangsung di tahun 1914 hingga 1918 berakhir dengan kemenangan bagi sekutu. Hal tersebut membuat aliansi sentral terpaksa menandatangani perjanjian damai, yaitu perjanjian Versailles. Perjanjian Versailles merupakan perjanjian damai pasca Perang Dunia I antar sekutu dan Jerman. Dengan diadakannya perjanjian damai Versailles pada tahun 1919 menandakan bahwa Perang Dunia I telah berakhir. Hal tersebut kemudian disusul dengan dibentuknya organisasi internasional, yaitu Liga Bangsa-Bangsa atau bisa disebut LBB. Organisasi LBB dibentuk pada tanggal 10 Januari 1920. Organisasi ini dibentuk atas usulan dari seseorang tokoh penting dari Amerika Serikat, yaitu Presiden Wilson. Organisasi ini sendiri berkedudukan atau bermarkas di Jenewa, Swiss. Dalam mendirikan organisasi ini, Presiden Wilson merumuskan 14 butir atau pasal pikirannya. Ke-14 pasal tersebut sebelumnya telah didiskusikan dengan negara sekutu dan diterima sebagai bukti atau dasar dari perdamaian yang telah disepakati bersama.